Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Fitri Megantara hadir menyapa Anda dalam spesial dialog. Dalam 60 menit kami akan membahas mengenai peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika dan inilah spesial dialog selengkapnya. Dipersembahkan oleh Pemirsa, momen bersejarah Konferensi Asia Afrika menginjak usia ke-60 pada 2015 ini. Dalam persiapan untuk peringatannya kali ini, sejumlah isu sedang dibahas di New York, termasuk salah satunya adalah Declaration on Palestine yang akan dikeluarkan pada 19 hingga 24 April nanti. Bagaimana arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka dukungan terhadap Palestina pada peringatan Konferensi Asia Afrika nanti? Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir di studio bersama kami adalah Bapak Darmansyah Jumala, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Juga telah hadir Bapak Zainul Bahar Nur, Dewan Pakar ICMI yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina periode tahun 2009 hingga 2012. Pak Nur dan juga Pak Jumala, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Ya, kita akan mulai perbincangan ini mengenai peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 di tahun 2015 ini. Tapi kita lihat dari segi kerjasama Selatan-Selatan nih, kita ke Pak Jumala terlebih dahulu. Pak Jumala, apa sih sebetulnya dampak kerjasama Selatan-Selatan ini sebagai alat diplomasi Indonesia? Ya begini, kerjasama Selatan-Selatan itu adalah kerjasama antar negara berkembang, antar anggota dari Konferensi Asia Afrika yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dari negara tersebut dalam pembangunan nasionalnya. Adapun kerjasama yang sudah dikembangkan dalam South-South Cooperation ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas di bidang pembangunan, di bidang kesehatan, pertanian, dan kalau ditanya apa manfaat bagi negara-negara berkembang, secara filosofis kerjasama South-South Cooperation ini adalah suatu manifestasi dari kemandirian negara berkembang itu sendiri. Kemandirian dari negara anggota Konferensi Asia Afrika untuk bekerja antar sesama mereka. Nah, ketika mereka bekerja sama antar mereka sendiri, ini merupakan suatu kerjasama yang menekankan kepada semangat kemandirian. Jadi tidak tergantung negara lain. Tetapi di dalam ekonomi dunia yang sangat saling tergantung karena efek globalisasi, kita tidak bisa menegasikan fakta atau fenomena global yang dicerminkan terjadinya globalisasi dan kerjasama. Oleh karena itulah ketika kita menghadapi fenomena globalisasi dan kerjasama ini, South-South Cooperation juga mengadjust dirinya terhadap new situation ini dengan cara mengadakan program kerjasama yang namanya Triangle Cooperation, kerjasama segitiga, dua negara berkembang dengan satu negara maju. Ini adalah suatu keharusan sejarah bagi negara berkembang untuk mengadakan kerjasama juga dengan negara maju dalam rangka kita mengembangkan kapasitas nasional. Nah, dalam konteks inilah kerjasama tripartite inilah Konferensi Asia Afrika, Indonesia dan negara-negara Asia Afrika lainnya mengembangkan kerjasama dalam meningkatkan capacity building di dalam program-program pembangunan nasionalnya. Dari mengenai Indonesia sendiri telah berkembang menjadi sebuah negara di Asia yang memang aktif kemudian memajukan kerjasama Selatan-Selatan. Seperti itu Pak Jumala? Ya begitulah, memang kalau boleh dikilas balik sejarah, terbentuknya kerjasama Selatan-Selatan itu disebabkan oleh terjadinya perubahan paradigma antara tahun 90-an. Ketika itu Asia Afrika yang menjelma menjadi gerakan non-blok, itu pada tahun 60-an sampai 90-an itu diwarnai oleh semangat konfrontasi. Karena biasa dijiwai oleh semangat perang dingin saat itu. Tetapi ketika tahun 90-an dunia berubah, konstelasi politik global berubah, terjadi pergeseran paradigma di dalam kerjasama Asia Afrika ini dan gerakan non-blok, yaitu pada tahun 92 ketika Indonesia menjadi ketua non-blok. Nah, pada tahun 92 inilah Indonesia mengubah nilai, memberikan nilai baru di dalam kerjasama gerakan non-blok dan Asia Afrika, yaitu dari konfrontasi
bergeser atau berubah menjadi pendekatan cooperation. Nah, pendekatan cooperation inilah sesama negara berkembang dan dengan negara maju dikembangkan dalam konteks South-South cooperation dan Triangle Cooperation tadi. Oke, kita ke Pak Nur. Pak Nur, ini kita lihat bagaimana kerjasama Selatan-Selatan ini bisa menjadi sebuah alat diplomasi juga untuk Indonesia untuk meningkatkan hubungan dan juga kerjasama dengan negara-negara yang ada di Asia dan Afrika. Seperti itu menurut Anda? Oh pasti. Saya pikir Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang nomor 4 terbesar di dunia harus berperan untuk itu. Sebagai suatu kenyataan, dalam sejarah ini beberapa negara mengelompokkan dirinya atau dikelompokkan dalam berbagai pola yang pernah kita berada pada situasi perang dingin antar blok, dan kemudian pada kenyataannya ada negara yang berkelompok untuk kemudian mencoba meningkatkan kemampuan capacity building masing-masing. Dan Selatan-Selatan ini saya pikir satu kenyataan sejarah yang memang sebaiknya dibentuk pada ketika itu. Seperti disebutkan oleh Pak Dubes Jumala barusan, Indonesia memegang peran penting, dan ini untuk Asia Afrika merupakan satu hal yang memang harus dihidupkan kembali. Pernah pada ketika Selatan-Selatan sebagai suatu pengelompokan beberapa negara yang sangat populer, tapi belakangan kita tidak begitu mendengar lagi karena hiruk pikuk dari situasi beberapa pertentangan dan situasi beberapa negara di dunia. Oke, Pak Jumala, ini tadi berbicara mengenai capacity building adalah untuk meningkatkan kemandirian suatu negara. Ini salah satu fokus capacity building yang sedang dibangun oleh Indonesia adalah kemandirian untuk negara Palestina. Seperti itu salah satu fokusnya? Kalau kaitannya dengan negara Palestina, bantuan kita kepada Palestina itu lebih kepada dua hal. Satu, memberikan dukungan kepada Palestina secara politik untuk mencapai kemerdekaannya secara penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan Palestina untuk memasuki suasana kemerdekaan. Jadi Indonesia ikut membantu Palestina meningkatkan kapasitas para pejabatnya dalam rangka mengisi kemerdekaan itu sendiri ketika mereka sudah menjadi memperoleh kemerdekaan yang penuh. Nah, dua hal inilah yang dikembangkan Indonesia. Peningkatan capacity building kepada Palestina, dan banyak sekali programnya sudah di dalam bidang pertanian, di dalam bidang kesehatan, di dalam bidang good governance, dan yang paling sangat dihargai oleh Palestina adalah bantuan Indonesia ketika kita membantu aparat mereka, aparatur pemerintahan mereka, plus diplomat-diplomat mereka. Bagaimana melaksanakan tata laksana hubungan luar negeri, bagaimana praktek diplomasi, itu semua diberikan bantuan oleh Indonesia. Nah, ketika mereka sudah merdeka nanti, secara penuh, mereka sudah siap dengan sumber daya manusia yang sudah meningkat kapasitasnya. Dalam konteks inilah kapasitas building menjadi perlu. Oke, ini kita ke Pak Nur. Pak Nur, ini kan sebagai mantan dubes di Yordania seperti itu, ini juga tentu sangat paham bagaimana makna Palestina untuk bangsa Indonesia seperti itu. Tapi sebetulnya apa sih makna ataupun dampak kemerdekaan Palestina untuk lebih besar lagi bagi Asia dan Afrika seperti itu? Palestina ini negara yang tertinggal sesudah konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang belum merdeka hingga sekarang ini. Pada tahun 1955 itu ada isu Algeria dan beberapa negara lain. Bagi Indonesia ini hal sangat prinsip karena tidak dikehendaki adanya penjajahan di muka bumi. Satu kenyataan yang kita hadapi, Palestina sebagai satu negara yang utuh. Untuk mereka yang pernah ke Palestina akan bisa melihat bahwa negara itu negara yang utuh, yang memiliki pemerintahan, yang memiliki birokrasi kenegaraan yang bagus sekali, tetapi dalam penjajahan, ketika sekarang ini sudah tidak kita kenal lagi penjajahan antar negara. Dan Indonesia dalam hal ini memegang peran sangat penting. Kita boleh gembira juga bahwa pada tahun 2007, ketika ada konferensi Asia Afrika di Jakarta ini, Presiden SBY menyatakan dengan tegas sekali, marilah kita lebih dari hanya memberikan moral support kepada Palestina, tetapi kita memberikan bantuan yang lebih nyata lagi. Itulah dia capacity building for Palestine itu. Dan ketika itu diputuskan bahwa dalam 5 tahun itu negara-negara Asia Afrika akan membantu untuk mentrain, melatih orang-orang Palestina sebanyak 10.000, dan Indonesia mengambil bagian yang cukup besar, dan itu berjalan hingga saat ini.
Oke, baik Pak Nur dan Pak Jumala, kita masih punya beberapa segmen berikutnya. Kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, Spesial Dialog akan kembali sesaat lagi.